Bab 657. Leluhur Roll. Melihat Sander Veher jalan pergi, senyuman muncul di wajah Master Pedang Dunia, kekuatannya telah meningkat pesat. Wanita bergaun polos tersenyum tipis tapi tidak berkata apa-apa. Master Pedang Dunia menoleh untuk melihat wanita bergaun polos, tetapi ragu untuk berbicara. Wanita bergaun polos tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar lagi." Master Pedang Dunia memegang tangan wanita bergaun polos, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku dapat merasakan bahwa ada banyak orang yang diam-diam mengawasinya dan mencoba melakukan sesuatu padanya." Wanita bergaun polos berkata dengan hangat, "Tidak apa-apa, kita akan tinggal bersamanya sebentar." Master Pedang Dunia tersenyum dan berkata, "Oke." Wanita bergaun polos itu tersenyum tipis, lalu mereka berdua perlahan menghilang dari tempatnya. Istana Tao. Pada hari ini, 4 kepala berdarah tiba-tiba terbang ke pintu Istana Tao. Itu adalah kepala dari 4 Jenderal Tao. Saat keempat kepala berdarah itu jatuh, lusinan aura kuat naik ke Istana Tao dan menyelimuti sekeliling. Pada saat ini, di langit berbintang, Sander Ye perlahan berjalan mendekat, ekspresinya tenang dan tegas. Pada saat ini, di dalam tubuh Sander Ye, Pak Udin tidak diragukan lagi sedikit panik. Karena dia benar-benar tidak menyangka Sander Ye akan datang ke Istana Tao untuk membunuh secara terbuka. Tuan muda Ye ini sungguh terlalu berani. Sony juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Sander Ye akan datang ke Pasar Tao. "Tahukah kamu, Pasar Tao ini bukanlah kekuatan kelas 3, tapi kekuatan tertinggi dan tak terukur." Sander Ye berjalan ke pintu istana Tao, dan tidak ada yang menghentikannya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Orang yang datang tidak lain adalah Rano Dao, penguasa Istana Tao. Rano Dao memandang Sander Ye yang berjalan ke arahnya dan terkekeh, "Aku sedikit meremehkanmu." Dia tidak menyangka Sander Ye akan mampu membunuh 4 Jenderal Tao, dan dia tidak menyangka Sander Ye berani datang langsung ke Istana Tao. Menarik. Rano Dao memiliki senyum tenang di wajahnya. Dia secara alami tidak takut. Di antara ketiga kekuatan tersebut, 2 pasti tidak akan mengincar Pasar Tao. Tidak hanya itu, Pasar Tao selalu berhubungan baik dengan keduanya. Sander Ye menatap Rano Dao, "Bukankah kamu ingin membunuhku? Ayo, aku di sini, memohon untuk dibunuh." "Memohon dibunuh." Suaranya tenang, tapi mengguncang langit berbintang seperti guntur. Rano Dao menatap Sander Ye, senyum di wajahnya perlahan menghilang. "Apakah kamu begitu sombong?" Sander Ye berhenti berbicara omong kosong dan tiba-tiba menghilang menjadi cahaya pedang. Jelek. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Rano Dao. Rano Dao tiba-tiba menunjuk langsung ke pedang King Xuan. Bang! Pada saat ini, Sander Ye langsung terguncang ke tanah dan mundur dengan keras, tetapi Rano Dao mengerutkan kening karena dia menemukan jarinya patah. Patah. Ekspresi Rano Dao menjadi serius saat ini. Dia melihat pedang King Xuan di tangan Sander Ye di kejauhan. "Apakah pedangmu ini diserahkan kepadamu oleh Wan?" Sander Ye tidak berbicara, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Rano Dao tidak berani menangkis pedang Sander Ye dengan tubuhnya. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan mengerikan keluar seperti gelombang. Meskipun kekuatan ini dipotong-potong oleh pedang King Xuan, Sander Ye juga terkena dampaknya dan terpental. Setelah berhenti, Sander Ye menatap Rano Dao. Dia menemukan bahwa Rano Dao jauh lebih kuat dari 4 orang sebelumnya. Mata Sander Ye perlahan tertutup. Bang! Dalam sekejap, aura di sekitar Sander Ye melonjak dengan liar. Kekuatan garis keturunan. Melihat kekuatan garis keturunan Sander Ye, Rano Dao langsung mengernyit, "Kekuatan garis keturunanmu." Sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang berdarah langsung menyambar di depannya. Rano Dao mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Keduanya mundur pada saat bersamaan. Setelah Rano Dao berhenti, dia menemukan lengan kanannya retak dan darah mengalir keluar. Wajah Rano Dao berangsur-angsur menjadi suram. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sander Ye di kejauhan. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu berwarna emas gelap dan sehalus batu giok dengan aliran cahaya yang sangat mempesona. Saat memegang tombak ini,
aura Rano Dao tiba-tiba berubah drastis, seperti dewa perang. Kultivator tombak. Di kejauhan, semangat juang Sander Ye tinggi, dan dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Jelek. Waktu dan ruang di lapangan langsung terkoyak, cahaya pedang menyambar di depan Rano Dao. Menghadapi pedang Sander Ye, Rano Dao tidak memilih untuk menghindarinya kali ini. Sebaliknya, dia menggerakkan pergelangan tangannya dan menusuk dengan tombak. Sedikit aura dingin muncul. Bang! Segera setelah tombak dan pedang bersentuhan, gelombang kekuatan kejut yang mengerikan tiba-tiba meletus di depan mereka berdua, kemudian keduanya mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ketika Rano Dao berhenti, tombak di tangannya terbelah dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Melihat pemandangan ini, pupil Rano Dao menyusut, dan ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. Senjatanya bukanlah benda ilahi biasa, tetapi benda ilahi dengan 10% keilahian dan ternyata rentan di depan pedang Sander Ye. Keterlaluan. Rano Dao memandang Sander Ye di kejauhan. Setelah terkejut, jejak keserakahan muncul di matanya. Senjata dewa yang luar biasa. Kalau pedang ini jatuh ke tangannya, kekuatannya akan meningkat beberapa tingkat. Setelah memikirkan hal ini, Rano Dao tiba-tiba meraung, aktifkan formasi. Bang! Saat suara itu jatuh, jauh di dalam istana Tao, pilar cahaya hitam tiba-tiba naik ke langit dan langsung menuju ke bagian terdalam dari langit berbintang. Kemudian, pusaran hitam besar muncul jauh di langit berbintang, kemudian sebuah aura spiritual tiba-tiba mengunci Sander Ye. Pada saat ini, suara Pak Udin tiba-tiba terdengar, Tuan Muda Ye, ini adalah formasi pembunuhan Tao di pasar Tao. Ini berisi kekuatan setidaknya ratusan orang yang setidaknya 50% keilahian di ranah Shinto, kamu tidak boleh gegabah. Sander Ye mengerutkan kening, formasi pembunuhan Tao. Pak Udin dengan cepat menjelaskan, ya, selama pasar Tao memiliki kesempatan dalam bertahun-tahun ini, dia akan membiarkan ranah Shinto yang kuat menanamkan kekuatannya ke dalam formasi pembunuhan ini. Banyak ranah Shinto yang kuat juga bersedia memberi muka untuk berteman dengan pasar Tao. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, formasi pembunuhan ini telah mengumpulkan kekuatan yang sangat menakutkan, jadi Tuan Muda Ye tidak boleh gegabah dan memandang rendah. Formasi. Sander Ye melihat pusaran air jauh di langit berbintang. Di pusaran air, kekuatan mengerikan mengalir seperti air pasang, dan dengan munculnya kekuatan yang kuat ini, seluruh langit berbintang mendidih. Ekspresi Sander Ye berangsur-angsur menjadi serius, karena dia merasakan bahayanya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menahan kekuatan formasi ini, bahkan dengan dukungan Maya Ao. Tampaknya memikirkan sesuatu, Sander Ye langsung memanggil Putih. Setelah Putih keluar, matanya yang besar berkedip, dia sedikit bingung. Sander Ye menunjuk ke pusaran air hitam, leluhur Putih, bisakah ini diselesaikan? Leluhur Putih. Mata Putih tiba-tiba berbinar. Dia sangat menyukai gelar ini, karena orang lain biasa memanggilnya Putih, yang kedengarannya tidak keren sama sekali. Tapi leluhur Putih berbeda. Kedengarannya sangat keren. Putih sangat gembira saat mendengar ini. Dia menoleh dan melirik pusaran air hitam, lalu menoleh ke arah Sander Ye, menyeringai, dan mengulurkan cakar putihnya. Meskipun kamu berbicara dengan manis, aku tidak dapat bekerja secara gratis. Harus ada manfaatnya. Sander Ye dengan cepat mengeluarkan manisan Hao dan menaruhnya di cakar Putih. Melihat manisan Hao, Putih tiba-tiba tertawa. Cucu ini memang cerdik. Dia menjilat manisan Hao dan kemudian berbalik untuk melihat pusaran air hitam. Cakar kecil itu melambai dengan cepat, seolah sedang menyampaikan sesuatu. Saat melihat Putih, alis Rano Dao tiba-tiba berkerut, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya, pusaran hitam itu tiba-tiba bergetar hebat, kemudian kekuatan yang menakutkan akan keluar, tapi pada saat ini, Putih tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya. Pusaran hitam bergetar terlebih dahulu, kemudian bayangan virtual tiba-tiba terbang keluar dari formasi. Saat bayangan virtual itu terbang, pusaran hitam itu tiba-tiba menjadi tenang. Melihat pemandangan ini, Rano Dao dan yang lainnya tercengang. Bayangan virtual ini adalah roh formasi dari formasi pembunuhan itu.
Roh formasi terbang di depan Putih, menari dan bersemangat. Putih tiba-tiba menunjuk ke arah Rano Dao di kejauhan. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Rano Dao tiba-tiba melonjak, dan dia diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, pusaran hitam tiba-tiba bergetar, kemudian kekuatan yang menakutkan melonjak langsung darinya, tapi targetnya bukan Sander Ye, tapi Rano Dao. Melihat pemandangan ini, ekspresi Rano Dao tiba-tiba berubah drastis, dan dia mengarahkan jarinya ke depan seperti tombak. Bang! Dalam sekejap, Rano Dao langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya, dan istana Tao di belakangnya langsung menjadi abu. Tidak hanya itu, langit berbintang di sekitarnya mulai terpecah pada saat ini. Sander Ye memeluk Putih dan mundur terus-menerus. Dia mundur hampir 1000 kaki sebelum berhenti. Melihat pemandangan di depannya, tenggorokannya berguling. Untungnya, dia tidak memilih untuk mendobrak formasi, kalau tidak, dia akan terluka parah biarpun tidak mati. Apa yang tidak dia duga adalah Putih benar-benar bisa menghasut roh formasi. Ini sungguh keterlaluan. Bukan hanya Sander Ye yang tidak menyangka, tapi Rano Dao di kejauhan juga tidak menyangka bahwa pada saat ini, tubuhnya langsung hancur oleh formasi tersebut, hanya menyisakan jiwanya. Dia juga bingung. Dia tidak menyangka formasinya sendiri akan menyerang balik. Apakah ini gila? Melihat Rano Dao terluka parah, Sander Ye tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan membunuh Rano Dao. Melihat Sander Ye datang untuk membunuhnya, ekspresi Rano Dao tiba-tiba berubah drastis. Hentikan dia. Mendengar kata-kata Rano Dao, selusin master tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Tetapi kali ini, Sander Ye juga meminta Pak Udin, Sony dan para jenderal dewa di pagoda kecil untuk mengambil tindakan. Sony dan yang lainnya dengan cepat menghentikan master dari pasar Tao, dan Sander Ye sudah bergegas ke depan Rano Dao. Melihat serangan pedang Sander Ye, Rano Dao merasa ngeri. Dia tidak bisa menahan pedang Sander Ye sama sekali, dan pada saat kritis ini, sedikit cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan Rano Dao, kemudian kekuatan yang menakutkan langsung menjatuhkan Sander Ye. Setelah Sander Ye berhenti, dia menoleh untuk melihat, dan alisnya perlahan berkerut. Bersambung.